Di kehidupan sebelumnya, aku dikenal sebagai Huang Emeo yang terkenal buruk reputasinya. Dia adalah bunga kampus yang bersinar dan dingin. Kami berjanji untuk bersama selamanya secara diam-diam. Namun kami dihalangi oleh siswa berprestasi. Karena dia juga diam-diam menyukai bunga kampus. Dia mengira aku akan menjerumuskan bunga kampus ke dalam jurang. Maka dia sengaja memotong catatan pertemuanku dengan bunga kampus. Menyebabkan kematianku yang tragis dalam kecelakaan mobil saat menunggu sendirian. 8 tahun kemudian, bunga kampus mengetahui kebenaran, pikiran dan jiwanya hancur. Dan bersama dia, mereka mengakhiri hidup. Kali ini, aku kembali. Siswa berprestasi bertekad tidak lagi menghalangi cinta kami. Dia ingin melihat langsung bunga kampus dan aku hidup seperti babi dan anjing. Bagaimana kalau setelah pulang sekolah, aku seperti di kehidupan sebelumnya, menyerahkan catatan itu kepada teman dudukku, Chanzi, agar dia tidak curiga. Aku menepuk bahunya dan berkata, "Adik kecil, bawakan ini kepada Liu Ruyan untukku. Dengar, ya, apakah ada masalah? Kamu memang suka makan buah." Chanzi melirikku sekilas. Dalam tatapannya melintas sekilas rasa meremehkan. Aku memang tidak pernah bersikap sopan. Dia menganggapku ceroboh. Tidak menekuni pekerjaan yang benar. Masa depannya pasti menjadi gelandangan jalanan. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat menghormati siswa berprestasi itu. Maka di kehidupan ini, ketika aku mendengar dia berkata kepada orang lain, setelah aku berbicara dengan sombong, aku selalu bersikap hormat dan sopan kepadanya. Namun kini, kesan positifku terhadapnya sudah lenyap. Aku langsung berbicara padanya dengan cara yang biasa kulakukan. Dia tetap dengan sopan mengambil catatan itu seperti di kehidupan sebelumnya. Dengan lembut berkata, "Baiklah, dia dan Liu Ruyan adalah tetangga. Hubungan mereka baik. Jadi aku meminta dia untuk menyampaikan catatan itu. Karena besok ujian masuk perguruan tinggi. Sebenarnya, hatiku masih memikirkan, ingin bertemu Liu Ruyan sekali saja, untuk memberi semangat langsung kepadanya. Namun Chanzi selalu mengira aku mendapatkan Liu Ruyan dengan cara kotor dan menjijikan. Bahwa aku berhasil mendapatkan Liu Ruyan. Aku akan menarik Liu Ruyan bersama-sama terjatuh ke dalam keburukan. Jadi di kehidupan sebelumnya, dia melempar catatanku kembali ke rumah. Ketika bertemu Liu Ruyan, aku tidak menyebut apa-apa. Tapi kali ini dia terlahir kembali. Dia akan menyerahkan catatan itu kepada Liu Ruyan. Bukan karena permintaanku, tapi karena kebencian di hatinya. Di kehidupan sebelumnya aku tidak tahu bahwa Chanzi membenciku. Dia tampak berbakat. Dia adalah siswa berprestasi yang diakui semua orang. Sopan dan memperlakukan orang lain dengan baik. Juga ketua organisasi kelas. Semua guru sangat menghargainya. Aku juga sangat mengaguminya. Jadi meskipun guru menempatkannya sebagai teman dudukku, itu agar siswa berprestasi itu dapat mengubahku. Siswa nakal yang tidak belajar. Aku tidak merasa tidak senang. Sebaliknya, aku malah merasa dia sangat cemerlang dalam belajar. Aku bisa duduk bersamanya. Kami berdua terpapar sedikit cahaya kemuliaan siswa berprestasi. Karena itu, aku menahan diri, berbicara dan bertindak dengan hati-hati. Menyimpan ponsel dan buku luar pelajaran. Hanya untuk menghindari mengganggu dia saat belajar. Aku menghargainya sebagai talenta. Dengan tulus ingin menjadi temannya. Melarang siapapun untuk berkata tidak sopan kepadanya. Jadi ketika ayahku mengetahui aku dan siswa berprestasi menjadi teman duduk, dia dengan biasa mengolok-olok, mengeluarkan kata-kata kasar. Belajar itu tidak ada gunanya. Belajar dengan baik tidak sebanding dengan kelahiran yang baik. Aku langsung mengangkat bangku, lalu aku bertarung dengannya. Sampai tetangga dengan terbiasa melaporkan ke polisi. Polisi komunitas datang dengan cepat. Aku sudah menerima beberapa tendangan darinya. Namun dia tidak berhasil mendapatkan bangku yang bagus untuk menghantam punggungnya. Kaosnya robek dengan strip berdarah. Aku adalah siswa nakal berambut kuning di mata teman-teman. Bersamaan dengan julukan itu ada penghinaan dan cemoohan di belakang. Chanzi juga memandang rendahku. Hanya saja dia malas memperhatikanku. Sampai aku menjalin pacaran awal dengan Liu Ruyan. Chanzi tidak menganggap Liu Ruyan bersalah. Dia hanya berpikir pasti karena aku, si rambut kuning, memakai taktik murahan. Untuk menipu bunga kampus yang dingin, Liu Ruyan menjadi miliknya. Jadi, kedekatan kecilku dengan Liu Ruyan dianggapnya sebagai taktik murahan. Di matanya semua itu hanyalah cara-cara murahan. Maka ketika dia dengan santai menyembunyikan catatanku, tidak ada beban psikologis sedikit pun.
Hanya rasa pencapaian penuh karena menyelamatkan gadis yang tak tahu. Bahkan jika di kehidupan sebelumnya dia mengetahui nasib tragisku, dia tetap tidak menganggapnya penting. Dia menganggapnya hanya kebetulan semata. Keberuntunganku buruk, bahkan dalam hatiku terasa dalam, bahwa ini memang pantas ku terima. Namaku itu Makoto, seorang preman kecil berambut kuning yang terkenal buruk. Nilai-nilainya jelek, keluarganya jelek, miskin dan tidak tenang. Berani mencoba menurunkan Dewi Pantang bercinta dari taktanya. Alami, dia mati dengan pantas. Sedangkan Chan penuh dengan kebaikan, berdiri di atas puncak moral. Di kehidupan ini, Chanzi menyerahkan catatan kepada Liu Ruyan. Pada malam di kehidupan sebelumnya yang memisahkan kami Yin Yang, aku melihatnya datang tepat waktu di bawah lampu jalan. Gadis yang berlari menemuiku. Dia berlari agak tergesa-gesa. Saat berhenti, kulitnya yang putih memancarkan kemerahan. Ada butir-butir keringat di rambut panjangnya. Pupil hitamnya juga menembus air. Basah kuyup, aku memegang kotak es krim di tangan. Dengan alis dan mata tersenyum, aku menatapnya. Coklat garam laut, itu rasa favoritnya. Liu Ruyan, kulitnya putih, hidungnya tegak, alis dan matanya melengkung manis. Senyumnya sangat menawan. Tentu saja, bahkan saat tidak tersenyum pun dia tetap cantik. Karena ia agak lambat merespons interaksi sosial, maka ketika dia memandang orang, ada kebingungan polos yang menyertainya. Teman-teman sekelas menyebutnya bunga di puncak gunung. Chanzi selalu menjadi juara kelas sains. Liu Ruyan selalu menjadi juara kelas humaniora. Orang tua mereka masing-masing adalah profesor universitas. Mereka tinggal di lantai yang sama, berhadapan pintu. Dari sudut manapun dilihat, mereka tampaknya memang pasangan yang ditakdirkan. Namun orang yang disukai Liu Ruyan adalah aku. Liu Ruyan bercanda padaku. Katanya kami lahir di zaman yang salah. 20 tahun yang lalu. Pertemuan antara anak miskin seperti aku dan putri kaya seperti dia adalah alur utama dalam novel percintaan. Namun kini arah angin telah berubah. Masyarakat kini menekankan kesesuaian status sosial. Semua orang hanya melihatku sebagai antagonis jahat. Aku tidak menjawab. Sambil memegang es krim, aku mengambil sendok kecil, menyiapkan sendok terakhir, dan memberikannya ke mulutnya. Di dalam pupil hitam berkilau miliknya, ada seorang anak laki-laki yang tersenyum bodoh kepadanya. Dia menelan es krim itu. Mata berkedip, menyihir hati. Aku hendak mencium dia. Tiba-tiba dia menarik tanganku, menekannya ke dalam kemeja dalamnya. Di bagian dada sebelah kiri, berdebar-debar, menyusuri kain yang halus dan dingin. Detak jantung yang cepat terasa di telapak tangan. Dia mengangkat pandangan, menatapku. Mata berkilau berputar. Perasaan cinta mengalir lembut. Aku berkata pelan, Liu Ruyan, kau akan selamanya menjadi tokoh utama dalam hidupku. Dia berkedip lalu melompat ke dalam pelukanku, menyandarkan diri padaku. Dia berkata, kata-kata manis yang klise. Aku memintamu mengulangnya. Pertanyaannya membuatku lebih bingung daripada soal matematika. Beberapa detik kemudian, dia tertawa kecil sambil berkata, kamu memang bodoh ya. Bagaimana aku bisa menolak kata manismu? Maka aku tidak ragu lagi. Langsung menutup mulutnya. Ciuman itu penuh gairah dan berapi-api. Sampai menghabiskan napas terakhir di dalam dada kami. Dia terengah-engah berbaring di dadaku. Mendengar detak jantung yang keras terdengar melalui seluruh dada. Dia berbisik bahwa besok ujian masuk perguruan tinggi. Aceng ingat janji kita. Tidak akan lupa. Bibirku berputar di atas kepalanya. Panas napasku membuat kulit kepalanya gatal. Dia tersenyum sambil membiarkanku menggandengnya berjalan di taman pada malam musim panas. Chanzi tahu bahwa aku dan Liu Ruyan memiliki janji terkait ujian masuk perguruan tinggi. Namun dia tidak tahu detailnya. Dia menebak bahwa aku meminta Liu Ruyan menuruti keinginanku, agar sengaja mendapatkan nilai rendah dalam ujian, untuk bersama-sama kuliah di sekolah kejuruan. Saat mengetahui dugaan itu, aku sempat terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Inilah betapa cerdasnya sang juara akademik. Jalur pikirannya yang begitu unik. Apakah itu tidak memengaruhi studinya? Apakah di dalam hatinya, gadis yang dia diam-diam sukai selama bertahun-tahun, hanya dengan kecerdasan itu dan tanpa kehendak bebas, hanya boneka tanah yang bisa dibentuk sesuka hati? Atau aku mempelajari ilmu sihir aneh?
Tidak bisa tidak memikirkan bahwa aku masih hidup. Setiap napas membawa naik turunnya dada. Setiap kata yang diucapkan mengguncang udara. Semua itu adalah bukti bahwa kita hidup. Aku tidak mati, tidak menjadi hantu. Tidak tak berdaya melihat segala sesuatu hancur berantakan. Akhir yang tak dapat dipulihkan. Aku menggenggam kepalan tangan. Kali ini aku akan masuk ruang ujian bersama teman sebayaku. Kali ini mungkin aku benar-benar dapat bergandengan tangan dengan Liu Ruyan. Mengejar hari esok yang ada dalam impian. Bunyi bel akhir ujian berbunyi. Aku meletakkan pena, lengan terasa lelah. Karena menulis tegang terlalu lama. Di luar ruang ujian terik matahari menyengat di mana-mana. Orang tua memegang minuman menunggu dengan harap. Para peserta ujian berkumpul, cemas menatap jawaban. Atau berada di bawah pelukan orang tua. Seperti pahlawan yang berangkat. Aku pertama kali melihat Chanzi. Dia berbeda dari peserta ujian yang bersemangat di sekitarnya. Dulu aku akan mengaguminya. Tapi sekarang aku tahu dia hanya mengulang pengalaman hidup sebelumnya. Chanzi berjalan lurus ke arahku. Tanya, "Ah Cheng, bagaimana hasil ujianmu?" Dia dulu jarang menurunkan derajatnya. Dan secara inisiatif mengobrol denganku. Mungkin dia ingin menguji dugaanannya. Aku menjawab dengan jujur, lumayan. Aku rasa ada harapan masuk garis batas perguruan tinggi tingkat 2. Aku tidak pura-pura menanyakan bagaimana hasilnya. Di kehidupan sebelumnya dia sudah bisa masuk universitas terkemuka. Kini hidup kembali. Nilainya pasti lebih baik. Aku, Chanzi, dan Liu Ruyan. Semua berada di satu ruang ujian. Saat kami berbincang, Liu Ruyan membawa 2 botol es teh merah dan mendekat kepadaku. Dia tersenyum lembut, memberikan 1 botol kepadaku. Lalu ragu sejenak, tanya kepada Chanzi, "Mau minum air?" Chanzi menggeleng kepala dengan canggung. Lalu bertanya lagi, "Bagaimana hasil ujianmu?" Dari tatapan Chanzi yang menilai Liu Ruyan, aku melihat sekilas rasa jijik dan kebencian yang melintas. Jelas dia sangat-sangat ingin melihat Liu Ruyan sial. Pikiran itu membuatku tidak senang. Muncul rasa marah yang sulit ditahan. Liu Ruyan tidak menyadari keanehanku. Dia mengangguk sopan. Dia berkata, "Bisa saja." Jawaban itu membuat Chanzi agak terkejut. Dia secara refleks menanyakan, "Kamu tidak mengalami kegagalan, kan?" Liu Ruyan terdiam sejenak. Dia menjawab, "Tidak, ya." Chanzi terkejut sejenak. Dia menggelengkan kepala. Dia menatapku dalam-dalam. Dia berbalik dan pergi. Liu Ruyan tampak bingung. Dia menoleh kembali menatapku. Dia bertanya, "Ada apa denganmu?" Aku memegang minuman. Dengan tenang berkata, "Ada apa dengan teman masa kecilmu? Kamu sendiri tidak tahu." Liu Ruyan menggelengkan kepala. Dia berkata serius, "Dia bukan teman masa kecilku." Kami berpegangan tangan keluar dari ruang ujian bersama. Stasiun TV sedang menyiarkan berita tentang ujian masuk perguruan tinggi. Kamera mengarah ke pintu gerbang ruang ujian. Pembawa acara yang memegang mikrofon, menghadap kamera, sedang mewawancarai seorang pemuda. Itu adalah Chanzi. Aku dan Liu Ruyan secara tidak sadar melepaskan tangan. Namun kamera sudah tanpa ampun menyapu. Dalam berita lokal malam itu, aku dan Liu Ruyan menjadi sorotan utama. Netizen berdebat beragam. Pria tampan dan wanita cantik berpegangan tangan saat ujian masuk perguruan tinggi. Seluruh dunia tahu bahwa kalian berdua sedang berpacaran. Aku sangat iri. Cinta kampus yang murni ini. Aku menatap layar. Hati terasa dingin berulang kali. Jadi ini adalah hal lain yang diubah Chanzi setelah terlahir kembali. Dia dengan cara yang cerdik membuka hubungan antara aku dan Liu Ruyan di depan umum. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak ingin Liu Ruyan membencinya. Maka dia tidak melaporkan hubungan kami kepada orang tua Liu Ruyan. Di kehidupan ini, tentu saja dia tidak lagi berencana menyembunyikannya. Tapi, sekarang dia tidak berniat lagi terlibat apapun dengan Liu Ruyan. Jadi dia tidak mungkin melaporkan secara pribadi. Maka segmen acara TV ini sangat diperlukan. Dia secara sukarela pergi untuk wawancara. Agar kamera mengarah ke arah kami keluar. Bisa sekaligus mengekspos hubungan antara aku dan Liu Ruyan. Dan sekaligus menjaga dia tetap aman di luar kejadian. Setelah pulang ke rumah, ada suara kunci berputar di pintu. Ayahku pulang. Aku baru ingin masuk kamar. Ayahku masuk lewat pintu, berjalan 2 langkah mendekat. 1 tangan menarik lenganku, dengan paksa menyeretku ke ruang tamu, sambil mengumpat, "Umurmu masih muda tapi lo udah belajar pacaran dini. Haha, nggak buruk, ya, keluar bareng lu. Siapa cewek itu? Lo udah tidur sama dia belum?" Aku bilang,
Selesaikan dia cepat-cepat. Aku tendang dia keras-keras. Berhenti, lanjut ngomong. Dia teriak kesakitan. Dia paksa aku duduk di sofa. Membungkuk setengah, menunjuk hidungku, mengumpat. Dia nggak berpendidikan, pandai memukul orang, tapi memaki tidak banyak variasinya. Cepat kehabisan kata, dia berhenti untuk menghela napas. Mengepalkan matanya dengan kuat, berpikir bagaimana memaki yang lain. Manfaatkan kesempatan ini. Aku setengah mengangkat tubuhku. Kupung sebuah botol alkohol dari meja. Dengan mudah, aku lemparkan ke dahi dia. Dia melompat ke samping karena rasa sakit. Aku melompat dari sofa, berbalik dan berlari ke dalam kamar. Dengan gerakan balik, aku mengunci. Suara berisik terdengar dari luar. Dia berjalan bolak-balik, membuka laci. Mungkin sedang mencari kapas alkohol. Di rumah kami, ini barang wajib yang lebih sehari-hari daripada minyak, garam, saus, cuka, dan teh. Tak lama, dia mulai mengoleskan obat. Menyedot udara dingin perlahan. Masih memaki-memaki dengan mulutnya. Bajingan. Setelah beberapa saat, aku tiba-tiba mendengar dia bergumam dengan puas. Hei, tangan hitam, hati kejam. Ini seperti aku. Tidak seperti ibu tak bermoral itu. Tidak heran dia adalah tuanku. Aku bersandar di belakang pintu. Menyusuri pintu kayu sampai terjatuh ke lantai. Menyembunyikan wajah di telapak tangan. Inilah keluarga asalku yang buruk. Orang tua kandung yang buruk. Jadi Chanzi meremehkan aku. Aku tidak terkejut sama sekali. Aku bahkan tidak terlalu menyalahkannya. Aku hanya heran mengapa dia terus-menerus bilang Sukal Yuruyan. Tapi di kehidupan sebelumnya, dia menganggapnya sebagai bunga tinggi yang tak boleh dicemari. Di kehidupan ini, dia menganggapnya seperti kotoran anjing, sampah. Sekali melihat saja sudah terasa sial. Dari awal sampai akhir, apakah dia benar-benar pernah mencoba memahami gadis itu? Apakah dia tahu seperti apa orangnya dia? Mengapa dia pendiam dan jarang bicara? Dan mengapa dia takut bersosialisasi, takut bertemu orang? Karena urusan antara aku dan Liu Ruyan. Ayahku bertengkar dengan aku. Aku khawatir Liu Ruyan akan menghadapi kesulitan yang sama di rumahnya. Dia tidak punya ponsel pribadi. Aku juga tidak bisa pergi ke rumahnya mencarinya. Hanya bisa menunggu dengan cemas. Aku berbaring di tempat tidur, memegang ponsel, melihat teman-teman mengunggah foto-foto pertemuan di grup kelas. Ada yang karaoke, ada yang makan dan minum. Beberapa teman sudah memulai liburan musim panas dengan traveling. Tidak ada yang menghubungi aku. Di mata semua orang, aku dianggap sebagai preman. Anaknya adalah preman kecil. Ayahku pernah terlibat perkelahian kelompok dan menikam orang hingga mati. Pernah dipenjara. Ibuku adalah wanita jahat. Saat aku berusia 1 tahun, dia melarikan diri dengan pria lain, meninggalkanku pada nenek yang sudah tua. Nenek adalah warga kota yang menerima bantuan sosial karena kesulitan. Di pintu gang, nenek membuka kios buah, menghasilkan sedikit uang dengan susah payah. Orang tua itu enggan membeli buah mahal. Kiosnya kebanyakan menjual buah yang keriput, kering, dan cacat. Aku curiga nenekku sebenarnya tidak hanya menjual buah, tapi menjual kesengsaraan. Untungnya, masih banyak orang yang polos dan baik hati di dunia. Setiap malam di musim dingin yang berat, lampu kecil berwarna kuning redup nenek selalu dapat menarik beberapa pekerja kantoran kota yang berjalan cepat. Mereka membeli buahnya karena sedikit niat baik. Dengan sedikit perhitungan yang menyedihkan dan kerja keras sejak pagi hingga malam, nenek membesarkanku sampai usia 12 tahun. Menyerahkan aku ke tangan ayah yang baru saja keluar dari penjara setelah pengurangan hukuman. Kata terakhirnya sebelum menghembuskan napas adalah agar saya baik kepada Ah Cheng. Mungkin nenek bukan orang baik yang sempurna secara moral dalam arti duniawi. Kios buah kecilnya agak mengandung makna pemaksaan moral. Namun bagi saya, dia adalah nenek terbaik di dunia. Setiap kali ada orang baik yang membeli buahnya, wajah nenek selalu tersenyum seperti bunga krisan. Dengan riang memberitahu saya bahwa di dunia ini masih banyak orang baik. Itu adalah pemahaman awal saya tentang prinsip hidup, harus menjadi orang baik. Dengan begitu nenek akan senang dan akan menyukainya. Namun teman-teman sekelas saya tidak tahu. Di mata mereka, saya menata rambut kuning. Nilai saya buruk, sikap saya juga tirani. Langsung terlihat sebagai orang jahat. Menurut legenda, saya adalah orang yang bergaul dengan dunia bawah. Sehari-hari saya membawa sekelompok anak buah berkeliling menampakkan kekuasaan. Siapa yang tidak disukai, saya tarik ke toilet untuk menganiaya.
Perundungan di belakang saya adalah jalan yang legendaris. Para kakak besar mendukung saya. Tentu saja, sebagai bagian paling hidup dan berwarna dari seluruh humor. Tentunya saya menipu banyak siswi untuk berhubungan intim. Mengambil uang dari mereka untuk dibelanjakan. Sebenarnya sangat menyedihkan. Sebagai seorang pelajar buruk berambut kuning yang legendaris, waktu luang saya hampir seluruhnya dihabiskan mengetik. Nilai saya buruk. Alasan utama adalah saya membenci guru. Secara naluriah saya menolak mendengarkan mereka berbicara. Baik itu di kelas 2 SD ketika guru menceritakan secara langsung tentang masa lalu kriminal ayah saya, lalu meminta seluruh kelas memilih seseorang menjadi wali kelas di pojok, atau di kelas 4, karena saya terlambat, menampar saya, menghujat saya sebagai hasil campuran oleh guru perempuan, dan lain-lain. Saya membencinya semua. Bahkan setelah saya masuk sekolah yang bagus, berpindah ke guru-guru yang baik, namun kebencian yang terukir dalam tulang membuat saya tidak mau mengikuti pelajaran, tidak mau mengakui mereka sebagai guru. Namun tulisan saya sangat bagus, jenis yang sering diminta guru kelas unggulan sebagai contoh. Saya bisa masuk ke kelas fokus ilmu humaniora di SMA. Itu juga karena guru bahasa menghargai tulisan saya. Di sebuah situs, saya bahkan sudah bisa menghasilkan uang dari menulis. Teman yang berlibur dengan kapal pesiar memposting daftar harga. Saya yang bosan menghitungnya. Pendapatan menulis saya cukup untuk menanggung biaya 2 orang. Saya menggesek sekali. Di luar jendela tetap tidak ada suara. Saya diam-diam meletakkan ponsel dan bersiap tidur. Saat itu, saya mendengar 3 ketukan ringan di jendela. Sangat ringan. Beri Rama, itu Liu Ruan. Rumah saya berada di kawasan asrama pabrik milik negara. Bangunan lantai 2 adalah hasil era 70-80 abad lalu. Eksteriornya rusak, bagian dalamnya memudar. Satu-satunya kelebihannya adalah ada pohon besar di luar balkon. Batangnya besar, dahan-dahannya banyak, sangat ramah bagi pemanjat. Melalui jendela, saya melihat Liu Ruan. Hati saya berdebar kencang. Gadis kecil itu memanjat pohon, sangat tidak aman. Wajahnya pucat, tatapannya agak kosong. Setelah membuka jendela, dia memanjat masuk. Kepalanya menancap di leher saya, menyandarkan diri di pangkuan saya. Saya meraih tangan dan lembut menyentuh belakang kepalanya. Sesaat kemudian, di telinga saya terdengar tangisan terputus-putus dan tertekan darinya. Setiap kali Liu Ruan menangis, hatiku terasa seperti hujan deras turun, perlahan-lahan membasahi seluruh gunung dan sungai. Aku tidak bisa menangis. Alasan ibuku dulu meninggalkanku adalah karena aku secara alami tidak bisa meneteskan air mata. Sekilas terlihat aku adalah orang yang berhati lembut namun berumur pendek. Membesarkan aku tidak memberi balasan apapun. Di SMA, aku mendapatkan honorarium tulisan pertama. Aku diam-diam pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter berkata kelenjar air mataku secara bawaan tidak berkembang. Aku harus memakai tetes mata buatan untuk mengatasi gejala mata kering, berlawanan dengan kondisiku. Liu Ruan sangat suka menangis. Pertemuan pertama aku dengan dia terjadi di dalam gedung olahraga setelah jam pulang sekolah. Tanpa sengaja, aku melihat dia duduk di sudut, wajahnya tertutup tangan, menangis dalam diam. Seperti setiap kali melihat orang yang menangis, aku mendekat dan memberinya sekantong tisu. Dia melambaikan tangan tanpa mengangkat mata, tidak melihat siapa, hanya dengan suara serak, memerintahkan aku pergi. Aku diam-diam duduk di pinggir, di sudut gelap tanpa cahaya, juga seperti dia, duduk bersila di lantai, diam-diam menatapnya, melihat bahunya sesekali mengangkat dada secara ringan dan tiba-tiba, seperti katak yang melompat cepat naik turun, melihat napasnya cepat dan dangkal, seolah setiap tarikan napas tidak sempat mencapai paru-paru, lalu terbuang keluar dari tenggorokan. Aku tak sengaja membayangkan, seperti apa rasanya menangis dengan lepas. Dia lelah menangis, menurunkan tangannya, mata merahnya, mengembara kebingungan di gedung olahraga saat senja. Melihatku, dia terkejut. Dengan gagap, dia berseru, "Kamu, kenapa kamu belum pergi?" Aku berdiri, menepuk-nepuk pantatku. Aku berkata, "Aku akan segera pergi. Terima kasih, teman sekelas." Dia mengerutkan alis, mungkin karena marah, namun juga tertarik oleh kata-kataku. Dia bertanya, "Kenapa terima kasih? Kenapa?" Aku tersenyum padanya dan berkata, "Terima kasih sudah membantu aku menangis. Aku memang tidak bisa menangis secara alami. Kau tahu betapa sulitnya itu."
Aku melihatmu menangis. Rasanya seperti aku sendiri menangis dengan lepas dan memuaskan. Sejak saat itu, aku dan Liu Ruyan semakin dekat. Dia memberitahuku rahasianya. Di mata orang luar, Liu Ruyan adalah bintang sekolah, cantik sekaligus cerdas. Memiliki sepasang orang tua yang sempurna bersinar seperti emas. Profesor doktoral yang belajar di Amerika, berbicara dengan sopan dan berwibawa. Tidak ada yang tahu pasangan ini tampak harmonis namun sebenarnya terpisah. Kecuali dalam hal mendidik putri mereka dengan cara yang sederhana dan efektif. Hal yang luar biasa, sejak kecil hingga dewasa. Semua hal yang dilakukan Liu Ruyan harus sesuai dengan standar tinggi orang tua. Setelah makan setiap hari, harus menaruh peralatan makan pada tempat yang tepat. Mangkuk harus bersih seperti dicuci dengan air, dan sumpit tidak boleh ada sisa nasi. Peralatan makan yang tidak bersih sepenuhnya berarti menambah kerepotan mencuci piring. Hanya diizinkan makan 1 buah per hari. Tidak boleh makan lebih untuk menghindari diara. Namun juga tidak boleh tidak makan, karena kekurangan vitamin dapat membuat sakit. Tidak boleh makan camilan. Semua jenis tidak diperbolehkan, agar tidak sakit atau diara. Sakit berarti masalah. Singkatnya, semua aktivitas manusia, semua dilakukan dengan asumsi tidak menambah beban tambahan bagi orang tua. Sebagai seorang gadis yang hampir dewasa, kamar tidak boleh dikunci. Dia bahkan tidak memiliki ponsel pribadi. Orang tuanya, untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang beradab, khusus membeli iPhone terbaru dan menaruhnya di meja makan ruang tamu. Menyatakan bahwa itu adalah ponsel bersama keluarga. Dapat menggunakannya, tapi tidak boleh mengubah kata sandinya. Jika melanggar perintah orang tua, akan ada konsekuensi apa? Orang tuanya adalah intelektual tingkat tinggi. Tentunya tidak seperti ayahku yang kasar dan suka memaki. Namun mereka memiliki sebuah kamar hitam kecil khusus, yang terbuat dari bahan kedap suara dan cahaya khusus. Begitu lampu dimatikan, semua suara dan cahaya dari luar menghilang. Orang tuanya menganggap ini sebagai bentuk hukuman yang lebih beradab. Setiap kali menyebut kamar hitam kecil itu, dia gemetar seluruh tubuh. Kenangan terawal tentang kamar itu muncul saat dia berusia 5 tahun. Ketika dalam perjalanan pulang sekolah dia bertemu dengan mahasiswa pasca sarjana ayahnya. Kakak laki-laki yang suka tertawa itu memberinya es krim, lalu secara santai menceritakan hal kecil itu kepada ayahnya. Ayahnya mengurungnya di kamar hitam kecil selama 1 hari penuh. Tidak hanya membuatnya kelaparan, tetapi juga memaksanya buang air besar dan kecil di dalamnya, tanpa izin keluar. Bagaimana seorang gadis berusia 5 tahun dapat berada dalam kegelapan total seperti itu, bersama dengan kotorannya sendiri, melewati 24 jam terisolasi penuh dari dunia, tidak ada toleransi 1 menit atau 1 detik pun. Dia pasti pernah menangis. Menangis sampai kehilangan suara, pasti pernah berteriak, hingga suaranya serak. Tetapi dunia di sekitarnya tetap sunyi. Hanya suara tangis dan teriakan dia. Akhirnya bahkan suara tangis dan teriakan itu pun mengecil. Dia mungkin akan mendengar suara kencing basah di celananya sendiri. Setiap kali memikirkan nasibnya, aku selalu merinding. Seketika terasa seperti aku pernah melakukan hal serupa. Ayah bajingan yang selalu mengumpat juga kadang terasa agak menyenangkan. Liu Ruyan seperti ini tentu tidak diizinkan menangis. Itu adalah simbol masalah. Berarti orang dewasa harus meluangkan waktu mengatasi emosinya. Jadi dia hanya bisa bersembunyi di tempat kosong di luar untuk menangis. Namun sekolah juga tidak aman. Misalnya hari itu masuk ke gimnasium. Bisa jadi aku, atau bisa jadi orang lain. Aku memberitahunya bahwa dia boleh mencariku. Bagaimanapun dia menangis, tidak apa-apa. Aku memegang tangannya, membawanya melihat pohon besar itu. Menunjuk balkon kecil dengan lonceng angin besar yang tergantung. Itu adalah kamarku. Tak peduli aku menyalakan lampu atau tidak, kamu tetap bisa mengetuk jendela kamarku. Cukup 3 kali, aku langsung tahu itu kamu. Aku akan membuka pintu untukmu. Liburan musim panas tahun kelas 2 SMA. Liu Ruyan pertama kali datang ke rumahku. Itu setelah ujian penempatan kelas. Saat ujian, dia karena demam dalam kondisi buruk. Nilainya turun menjadi peringkat ke-5 kelas. Mendapat hukuman dikurung di ruangan gelap selama 2 hari. Liu Ruyan pergi. Saat datang ke rumahku, dia seperti hantu. Rambut panjangnya berantakan, matanya kosong. Yang paling membuatku khawatir adalah perban tebal di lengannya. Hari itu dia mencoba bunuh diri. Namun sebelum kehilangan kesadaran, dia teringat padaku.
Dia teringat pada janjiku dengan dia. Aku pernah memberitahunya, setelah kami selesai kuliah, kami bisa pergi jauh, agar orang dewasa tidak pernah menemukan kami lagi. Pada saat itu, suaraku memanggilnya kembali dari jurang keputusasaan. Dia meraba-raba dan menemukan perban di laci, menghentikan perdarahan dan mengoleskan obat. Lalu ia duduk kembali di meja belajar, tenang mengerjakan soal. Orang tuanya melihat luka di pergelangan tangannya, tetapi mereka memilih mengabaikannya, tidak menanyakan apa-apa, seolah takut jika bertanya akan menimbulkan masalah tak berujung. Setelah makan malam selesai, dia menaruh mangkuk makan dengan rapi di tempat yang ditentukan, lalu berkata akan pergi mencari teman untuk mendiskusikan soal. Keluar dari rumah, dia mengikuti cara yang kukatakan untuk datang ke rumahku. Saat dia menangis terhenti teriak, aku tidak tahu bagaimana menenangkannya. Secara tak terduga, aku mencium bibirnya. Itu adalah ciuman penetapan cinta kami. Jadi, dalam beberapa hal, aku memang yang memulai hubungan dengan Liu Ruyan. Mungkin ini adalah salah satu bukti yang Chanzi anggap bahwa aku tidak tahu malu. Di kehidupan sebelumnya, Liu Ruyan baru mengetahui kabar kematianku setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai. Aku juga tidak mengerti apa yang terjadi. Setelah mati, jiwaku tidak menghilang, melainkan melayang-layang, selalu berputar di sekitar dia dan Chanzi. Dia berlari ke rumahku seperti orang gila. Kebetulan ayahku sedang merapikan barang-barang di kamarku. Dia mendapat beberapa tamparan keras dari ayahku, menyuruhnya pergi. Darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia hanya berdiri kebingungan di sana. Dengan suara serak, ia memohon, "Paman, tolong izinkan aku melihatnya sekali lagi. Tolong izinkan aku mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku memohon." Pipi yang bengkak karena ayahku memukulnya, bicara dengan gagap. Dia tetap tidak menyadari dan terus mengulang, "Tolonglah, tolong panggil Aceng dan Chanzi ke rumah kami," dengan mengancam akan melaporkan ke polisi. Barulah ayahku berhenti dan mengusir mereka keluar rumah. Chanzi menemaninya menang di bawah rumahku. Mereka duduk sampai fajar hari berikutnya. Itu juga dia yang menjemput Liu Ruyan. Telepon orang tua mereka memberitahu mereka, Liu Ruyan membantu dia mengerjakan sebuah proyek, membutuhkan begadang semalaman. Orang tua Liu Ruyan selalu dipandang ramah dan bersahabat oleh orang luar. Jelas mereka tidak akan berkata apa-apa. Masa-masa gelap tanpa cahaya itu adalah Chanzi yang menemani Liu Ruyan melewatinya. Dia berulang kali menemukan bahwa dia berusaha bunuh diri. Dia mencari cara agar dia makan, memaksa dia berjalan, mendesaknya untuk berbicara. Bahkan setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, juga dia bersama orang tua Liu Ruyan mengganti pilihan jurusan Liu Ruyan yang bukan kedokteran, karena kondisi mentalnya tidak cocok, diganti dengan jurusan biologi di universitas lain, yang berada di kota yang sama dengan universitasnya. Selama 4 tahun, dia perlahan-lahan masuk ke dalam hatinya. Setelah lulus, mereka berdua tetap tinggal di kota itu untuk bekerja. Setelah pekerjaan menjadi stabil, dia melamar Liu Ruyan. Liu Ruyan tidak menginginkan pernikahan. Dia takut melihat orang tuanya yang melarikan diri selama 4 tahun di tempat pernikahan. Namun Chanzi sangat berusaha membujuk. Dia membutuhkan sebuah pernikahan megah untuk menutup kisah cinta diam yang pahit selama bertahun-tahun dengan akhir yang bahagia. Liu Ruyan memenuhinya. Meskipun di tempat pernikahan, dia menghadapi sikap kaku orang tuanya yang serupa. Dihina oleh Amsi, yang berkata bahwa dia terlalu senang sampai tidak bisa berjalan. Setelah menikah, dia berulang kali mengeluh. Liu Ruyan bersikap dingin dan sopan kepadaku. Tidak sama sekali seperti dulu ketika dia begitu bersemangat terhadapku. Aku sangat bingung. Dulu, bukankah dia menyukai sikap dingin Liu Ruyan ini? Gaya yang menahan diri? Kenapa sekarang tidak lagi menyukainya? Dia juga melihat sisi lain Liu Ruyan. Hari itu Liu Ruyan menerima telepon dari ayahnya. Ayahnya dalam telepon mengkritik bahwa dia hanyalah sampah, bahkan tidak berguna. Bahkan tidak bisa menghasilkan cucu sekalipun. Sudah bertahun-tahun, tidak ada prestasi yang membuat orang tua bangga sedikit pun. Bahkan lewat sambungan telepon, tubuhnya terus bergetar. Setelah menutup telepon, dia berjongkok seperti anak kecil menutupi wajahnya. Air mata mengalir di sela-sela jarinya. Chanzi keluar melihat dan berkata tanpa pikir panjang, "Kenapa begitu melodramatis? Bukankah hanya orang tua yang memarahi saja? Tidak ada orang tua yang tidak memiliki kekurangan. Mereka semua melakukannya demi kebaikanmu." Meskipun dia segera meminta maaf atas ucapannya, dengan sangat tulus ia meminta maaf.
Dan lagi malam itu ia meminta maaf sekali lagi. Keesokan harinya juga ia meminta maaf. Tapi aku tahu sepanjang hari itu, tubuh Liu Ruyan terus bergetar. Aku mengenal dia seperti itu. Itu adalah dia berusaha sekuat tenaga menahan keinginan menangis. Sejak itu, dia benar-benar tidak menangis lagi. Beberapa tahun setelah kematianku, gejala tidak menangisku berpindah ke tubuhnya. Lalu, pada tahun ke-8 pernikahan mereka, Chanzi terus menuntut untuk mempersiapkan kehamilan. Tapi Liu Ruyan memberitahunya bahwa dia tidak suka anak-anak. Mereka bisa menjadi pasangan Ding tidak ingin anak. Namun Chanzi tidak mau. Orang tuanya menekannya untuk memiliki cucu. Dia ingin Liu Ruyan setidaknya melahirkan 2 anak. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Untuk hal itu, mereka terlibat pertengkaran. Chanzi yang murung minum sedikit alkohol. Lalu ia berlari ke ruang belajar. Secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak besi yang sudah lama terkubur. Ia mengeluarkan kotak besi itu dari paling dalam laci. Sebelum membuka kotak itu, ia sudah menebak apa isinya. Tebakannya tidak salah. Di dalamnya tersimpan semua kenangan antara aku dan Liu Ruyan. Catatan-catatan berisi kata-kata manis bodoh yang kami tulis untuk satu sama lain. Tiket bioskop yang pernah kami tonton bersama. Struk kecil dari kedai teh susu yang dihiasi hati. Daftar buku yang kami rencanakan untuk dibaca. Sebuah nomor telepon yang tidak dikenal. Chanzi tidak tahu nomor apa itu. Ia meletakkannya sembarangan. Aku malah melamun di sampingnya. Seluruh jiwaku mulai terbakar dengan rasa asam dan panas. Aku ingat nomor itu. Itu pada liburan musim dingin kelas 2 SMA. Suatu kali, dia lewat bersama orang tuanya di depan gerbang kompleks kami. Keinginan untuk bertemu denganku mengalahkan segalanya. Tapi ia tak bisa lepas. Maka ia mengaku pergi ke toilet. Meskipun ia cemas sosial, ia malah mengumpulkan keberanian untuk meminjam telepon dari seorang nenek yang lewat. Kalimat pertama yang ia telepon kepadaku dengan nomor itu adalah suara tangisan pelan bergetar hidung. "Aceng, aku sangat merindukanmu." Chanzi membuka sampai akhir dan menemukan selembar kertas. Dia menggenggamnya dan mulai gemetar. Itu adalah daftar impian hidup yang aku dan Liu Ruyan susun bersama. Bersama-sama masuk perguruan tinggi, bersama-sama pergi ke luar negeri, bersama-sama naik kapal pesiar mengelilingi dunia. Namun keinginan terakhir membuatnya hancur total. Tertulis di sana, bersama-sama memiliki seorang anak. Liu Ruyan kebetulan kembali. Melihat adegan itu, dia berdiri di pintu, terpaku lama. Bahkan lupa menenangkan Chanzi yang matanya merah karena menangis. Sebenarnya kotak itu sudah lama tidak dia keluarkan. Sejak mereka menikah, Liu Ruyan melarang dirinya mengungkit kembali kenangan masa lalu. Jika Chanzi cukup tenang, dia seharusnya dapat melihat debu yang menumpuk di atas kotak. Jika Liu Ruyan berniat, akan mudah menjelaskan kesalahpahaman ini. Namun keduanya tidak mengucapkan apa-apa. Chanzi adalah orang yang berpendidikan, sangat memperhatikan sikapnya. Dengan cepat ia berdiri dengan kaku. Jing Liang berkata dengan tenang, "Orang tuamu sudah datang. Aku tadi minum sedikit alkohol. Kita harus bersama-sama pergi ke bandara menjemput mereka." Mendengar bahwa orang tua akan datang, refleks tubuh Liu Ruyan membuatnya terdiam sejenak. Tetapi melihat Chanzi hancur, dia mengangguk pelan. Orang tua Liu Ruyan diundang oleh Chanzi. Dia berharap dalam hal memiliki anak, mereka dapat meyakinkan Liu Ruyan secara langsung di perjalanan ke bandara. Tidak tahu motivasinya apa, Chanzi mulai menyebut namaku yang terlarang yang telah terkunci selama hampir 8 tahun. Meluncur keluar dari mulutnya seperti hantu. "Tahukah kamu, malam sebelum ujian masuk perguruan tinggi, Aceng sebenarnya ingin mengajakmu keluar. Tapi aku tidak ingin dia mengganggu ujianmu. Jadi aku tidak memberimu catatan itu. Aku ingin melompat dan menutup mulutnya. Aku ingin menutup telinga Liu Ruyan. Tapi aku tidak memiliki bentuk. Aku tidak dapat mengubah apapun. Aku hanya bisa menatap dengan mata terbuka pada Liu Ruyan yang semula fokus mengemudi. Perlahan, dia memutar kepalanya sedikit demi sedikit, seperti robot tanpa kesadaran. Dengan nada yang sangat polos, dia bertanya kepadanya, "Kau bilang apa? Aku tidak mengerti." Chanzi sudah terkejut dan berteriak, "Kau lihat jalan." Liu Ruyan mengemudi dengan fokus. "Kau sedang apa?" Liu Ruyan masih bertanya kepadanya, "Kau tadi bilang apa?" "Aku bilang aku tidak memberi kamu catatannya." "Liu Ruyan, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Hal ini sudah berlalu 8 tahun. Tidak dapat diubah lagi. Kita sudah menikah. Aceng sudah menjadi abu. Kau harus lebih rasional."
Jadi begitu, Liu Ruyan mengangguk. Dia memutar kepala dengan kebingungan. Dia bergumam, aku melayang ke sana dan mendengar dia menyebut Aceng. Aku sangat merindukanmu. Saat berikutnya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia memutar setir dengan tenang, menekan pedal gas. Mobil itu meluncur dengan kurva aneh di atas jembatan melintasi sungai, menabrak pagar pengaman, terbang melayang ke atas permukaan sungai. Aku berteriak, "Jangan, Liu Ruyan, aku melarangmu melakukan itu. Aku ingin kau tetap hidup dengan baik." Aku berteriak sambil meluncur turun, ingin mengangkat mobil itu, ingin mendorong Liu Ruyan menjauh, ingin membuka pintu mobil, tapi aku tak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya aku terhenti di udara, gemetar, berteriak dengan suara memilukan. "Liu Ruyan, kenapa kau melakukan ini? Tak apa-apa kalau kau menikah dengan Chanzi. Tak apa-apa kalau kalian memiliki banyak anak. Kau benar-benar melupakan. Bagiku juga tidak masalah. Aku hanya ingin kau hidup dengan baik. Menangislah untukku, tertawalah untukku, rasakanlah cinta dan dicintai untukku. Berikanlah dunia ini perlakuan yang baik untukku." Tapi meskipun aku berteriak lebih keras, walau teriakan semakin memilukan, tidak ada yang tahu. Sampai mobil itu tenggelam sepenuhnya ke dalam air. 10 menit kemudian, ruang di sekitarku bergetar. Dalam sekejap kilat, aku dan Chanzi kembali ke masa sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Aku akhirnya mengerti mengapa aku tak bisa terlahir kembali, tak bisa terlahir lagi. Kisah di dunia ini benar-benar dimulai. Kali ini dia tidak akan lagi menyelamatkan takdir Liu Ruyan. Dia akan menonton dengan mata dingin, melihat Liu Ruyan dan aku melangkah menuju kegilaan dan kehancuran. Hari ini, program televisi ujian masuk perguruan tinggi ini adalah hadiah pertama setelah kelahiran kembali. Hadiah besar pertama yang dia berikan kepada kami saat Liu Ruyan muncul di depanku. Seperti saat dia pertama kali datang ke rumahku pada tahun kelas 2 SMA, pucat dan hancur. Saat aku membuka pintu, dia sudah memelukku erat. Air mata meresap ke kerah bajuku. Dia menangis pelan. Aku perlahan menepuk punggungnya. Setelah beberapa saat, dia menghirup napas, membuka ransel. Di dalamnya ada kartu identitasnya, kartu pelajar. Dia menatapku dan berkata pelan, "Ayahku ingin aku putus denganmu." Dia menyuruhku masuk ke ruangan gelap. "Kapan kamu sudah berpikir jelas? Kapan kamu bisa keluar?" Kali ini aku tidak menyerah. Aku melawan dia. Aceng. Tidak heran ada bekas darah di wajahnya. Pipi sudut mulutnya memar. Aku mengulurkan tangan menyentuh rasa sakitnya. Miringkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia mendekat lagi. Tidak ada luka lagi. Setengah wajahnya menggosok lembut di telapak tanganku. Seperti anak kucing kecil yang tak punya rumah. Ia bergumam, "Ayahmu begitu kejam. Kamu berani melawan dia. Aku juga tak boleh kalah darimu." Aku tertawa kecil lalu berkata, "Aku juga bukan orang biasa. Aku berambut kuning. Aku adalah preman. Tidak takut padanya." Liu Ruyan tidak bisa tinggal lama di rumahku. Aku berdiskusi dengannya. Maka kami memutuskan untuk pergi berwisata sekarang. Aku memberi penjelasan singkat kepada ayahku yang brengsek. Hanya bilang aku pergi bersama teman perempuan. Di tengah teriakan makian tak henti-hentinya darinya, aku tetap tenang sambil menyiapkan barang-barang dan keluar. Dia mengejarku keluar. Dia paksa memasukkan sebuah kartu ke dalam saku celanaku. Sambil berkata, "Ayahmu kaya." Kartu itu berisi 5.000 yuan. Setelah habis, langsung kembali kepadaku. Singkatnya, kalau kehabisan uang, bilang saja pada ayahmu. Jangan berpikir cara curang. Jangan menyelinap atau menipu. Seperti aku. Saat dia mengeluarkan kata-kata yang lebih kasar. Dulu, aku buru-buru menarik koper dan berlari keluar asrama ke halaman besar. Begitulah, berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, Liu Ruyan hampir diusir keluar rumah oleh keluarganya. Chanzi pernah meneleponku. Dia dengan sopan menanyakan apakah aku tahu keberadaan Liu Ruyan. Saat dia berbicara, dia sengaja menampilkan sikap acuh tak acuh. Menyembunyikan rasa sukacita atas kesialannya di balik kata-kata. Dia berkata, "Bukan aku yang khawatir padanya. Hanya sekadar tetangga saja. Orang tuaku juga sangat khawatir. Kamu juga tahu betapa tegangnya dia berseteru dengan keluargamu demi kamu. Ayah dan ibu Liu hanya memiliki satu anak perempuan. Liu Ruyan selalu menjadi kebanggaan mereka. Tiba-tiba diam-diam memiliki pacar tanpa sepengetahuan keluarga. Keluargamu juga dalam situasi seperti itu.
Wajar kalau orang tua tidak dapat menerimanya pada awalnya. Aku perlahan mendorong Liu Ruyan yang melekat di pelukanku. Aku memberi syarat syah kepadanya. Dengan serius aku menjawab. Liu Ruyan sekarang sangat sedih dan merasa bersalah. Dia ingin kembali tapi takut orang tuanya tidak memaafkannya. Lagi pula aku belum cukup bersenang-senang. Aku tidak akan membiarkannya kembali dalam waktu dekat. Liu Ruyan menggerutu pelan. Dia berbalik dari pelukanku dan duduk. Mata hitam seperti kaca obsidian penuh kebingungan. Memandangku dengan marah. Aduh, tidak bisa menjelaskannya kepadanya. Chanzi terlahir kembali kali ini hanya untuk melihatnya menjadi hina dan jatuh. Melihat aku sial dan terpuruk. Tidak ada jalan keluar. Jika tidak mengikuti keinginannya, dia pasti akan mengambil tindakan balas dendam. Seperti pepatah, tidak takut pencuri mencuri, tapi takut pencuri masih mengingat. Dan Chanzi terus-menerus mengingat kemalangan kami. Terhadap jawabanku, Chanzi jelas sangat puas. Suaranya cukup ceria, sampai terasa kurang tulus. Dia berkata, di pihak paman dan bibi, kami para tetangga lama akan membantu menasihati. Kamu beritahu dia tidak perlu khawatir. Setelah dia mengerti, segera kembali dan akui kesalahannya. Dia tidak menasihati aku. Mungkin merasa tidak perlu membuang kata-kata untukku. Atau mungkin berharap aku menarik Liu Ruyan, agar dia jatuh lebih dalam. Surat pemberitahuan hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar. Seperti di kehidupan sebelumnya, Chanzi tanpa keraguan diterima di universitas terbaik. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya, Liu Ruyan tidak berada di kota yang sama dengan dia. Kali ini Liu Ruyan tidak lagi mengambil jurusan biologi, melainkan memilih universitas terbaik di bidang jurnalisme domestik. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela napas. Menganggap dengan nilai tinggi Liu Ruyan, memilih jurusan ini benar-benar menyanyiakan bakat. Chanzi memposting di Moments. Gambarnya seekor phoenix yang bulunya rontok. Di kandang ayam bersaing memperebutkan makanan dengan induk ayam. Tulisan, masing-masing ada sebab dan akibat. Jangan dipikirkan, jangan diganggu. Liu Ruyan melirik ponselku. Aku tidak mengerti maksudnya, hanya aku yang mengerti maksudnya. Dia menegur dirinya sendiri. Jangan lagi berbuat baik secara berlebihan. Jangan lagi mengganggu orang lain. Karena sebab akibat, Phoenix Liu Ruyan rela menjadi penyerang ganda terhadapnya. Hanya dengan menghormati dan memberi doa. Di kolom komentar ada yang memuji berlebihan hingga mencapai tingkat kebijaksanaan seorang juara akademik. Membuat orang lain mengagumi seperti gunung tinggi. Orang biasa dan lu mencari titik pecah. Mungkin di dunia ini hanya aku yang menjadi sahabat sejatinya yang tersembunyi. Dengan berpikir begitu, dia juga menyedihkan, berhasil melepaskan diri. Namun tak ada yang tahu ia telah keluar dari lautan penderitaan. Tidak ada yang merayakan. Betapa tidak rela itu. Jika tidak mengunggah status untuk mencari rasa eksistensi, bagaimana orang lain tahu bahwa ikatan duniawinya telah terputus? Samudra emas berakhir manis. Aku dan Liu Ruyan memulai kehidupan kuliah yang penuh drama percintaan. Di sela-sela belajar, aku tetap sibuk menulis artikel. Honorarium cukup untuk menutupi biaya kuliah dan asrama. Liu Ruyan sangat keras kepala. Keluarganya tidak lagi memberikan dukungan. Dia menggigit gigi dan pergi ke lembaga bimbingan belajar. Setelah 1 semester, tidak hanya memperoleh uang untuk biaya kuliah, tetapi juga perlahan mengatasi ketakutan sosial. Selama 4 tahun kuliah, kami saling mendukung, saling menjadi sandaran. Di masing-masing kampus dan jurusan, kami meraih prestasi yang mengesankan. Chanzi juga hidup dengan penuh kepuasan. Di momennya penuh dengan kuliah bergengsi. Hitam, putih, coklat. Berbagai teman dari beragam ras. Benar-benar bercanda dan berbincang dengan para cendekiawan. Tidak ada orang awam dalam pergaulannya. Dia kadang-kadang meneleponku. Berpura-pura tanpa sengaja menanyakan kabar terbaru aku dan Liu Ruyan. Tentu saja aku mengumpulkan sisi-sisi yang kurang menyenangkan dalam hidupku dan Liu Ruyan. Lalu aku menambahkan bumbu, memberitahunya, supaya dia selalu berada dalam keadaan seperti Ed Makoto dan Liu Ruyan yang berkelakuan seperti babi dan anjing. Lebih baik saling menggigit satu sama lain. Saling merobek-robek perasaan menuju penjara. Dia sangat puas. Aku juga sangat puas. Hanya dia Chanzi yang benar-benar melepaskan. Jangan lagi mengintip kehidupan aku dan Liu Ruyan. Barulah aku berani melepaskan kekhawatiranku. Pada tahun akhir kuliah tahun keempat, Chanzi mengumumkan secara resmi di lingkaran pertemanannya. Pacarnya adalah mahasiswi pasca sarjana junior di jurusan yang sama dengannya. Aku sangat gembira.
Liu Ruyan merebut ponselku. Dengan tak berdaya dia berkata, "Kau terlalu memperhatikan Chanzi. Kadang aku benar-benar meragukan, orang yang kau suka sebenarnya aku atau dia." Aku melontarkan tatapan sinis kepadanya dan berkata, "Kau tebak." Alisnya berkedip, dengan senyum yang sangat memikat. Dia menegakkan jari kaki dan mencium bibirku. Matanya tampak melamun. Suara samar-samar berkata, "Aku tidak menebak. Aku ingin kau menjadi milikku. Selamanya menjadi milikku. Aku juga milikmu. Selamanya, selamanya hanya milikmu saja." Aku tidak akan memberitahunya, pacar yang dicari Chanzi ini. Dari samping, tampaknya agak mirip dengannya. Namun kebahagiaanku tidak bertahan lebih dari setengah tahun. Chanzi putus dengan pacarnya. Dia kembali meneleponku. Aku sangat terganggu, dan harus tetap berhati-hati menanggapinya. Aku berkata kepadanya, "Aku dan Liu Ruyan mulai mencari pekerjaan. Tidak begitu lancar. Kau juga tahu 4 tahun ini kami terus-menerus berkelahi. Tidak ada uang, semuanya bergantung pada bantuan ayahku." Ternyata dia menganggap aku tidak berkemampuan. Dia selingkuh. Aku juga tidak mau kalah. Perselingkuhan sudah terbongkar. Masing-masing bermain masing-masing. Intinya hidup berantakan. Segudang urusan rusak. Pendidikan berantakan total. Tidak ada sertifikat, tidak ada institusi yang mau menerima kami. Dia tidak lagi mudah dibujuk seperti dulu. Setelah diam beberapa saat, Liu Ruyan tiba-tiba bertanya, "Apakah Liu Ruyan masih mencintaimu?" Aku cepat menjawab, "Apa itu cinta? Pasangan miskin selalu berduka dalam segala hal. Kami berdua tidak cocok, latar belakang berbeda, tidak ada bahasa bersama. Setelah masa gairah berlalu, tidak ada lagi cinta. Semua hanya berserakan seperti bulu ayam. Aku berasal dari keluarga kelas menengah kecil. Pandangan sempit, tidak bisa memahaminya. Dia juga bersikap seperti anak bangsawan, meremehkanku. Orang miskin tidak berhak membicarakan cinta." Dia akhirnya puas dan mengakhiri pembicaraan. Aku mengusap keringat, hati berdebar lembut. Cerita hampir mencapai titik akhir yang gelap. Jika dia menelepon lagi, aku akan memberitahunya. Aku akan menjual Liu Ruyan ke Myanmar untuk ginjal. Atau dia menjualku ke Thailand menjadi penari transgender. Aku segera menandatangani kontrak kerja dengan Liu Ruyan. Tujuan dan arah sudah ditetapkan sejak tahun ujian masuk perguruan tinggi kami. Dia masuk perusahaan milik negara dan secara sukarela ditugaskan jangka panjang ke Afrika. Aku belajar jurusan bahasa Prancis. Aku bisa menjadi penerjemah di proyek konstruksi China di Afrika. Melodi ini panjang dan berliku. Tuan Chanzi yang mulia dan berkeadilan pasti sulit menemukan kami lagi. Amitabha. 10 tahun kemudian, aku dan Liu Ruyan mengakhiri penugasan kami dengan membawa tunjangan tinggi yang kami tabung selama bertahun-tahun, serta royalti tulisan saya yang berjumlah jutaan. Kami membeli sebuah rumah dengan halaman di sebuah kota pesisir. Rumah dengan pohon besar untuk menetap. Karena saya memiliki 2 novel dokumenter panjang berlatar Afrika, sangat populer. Bahkan penerbit buku fisik tertarik menghubungi saya untuk membicarakan urusan penerbitan. Aku dan Liu Ruyan mencari pekerjaan baru, juga menemukan sekolah dasar negeri yang cocok untuk putri kami, Yi Xiaoxiao. Yi Xiaoxiao tumbuh besar di Afrika sejak kecil. Dia fasih berbahasa Mandarin. Namun saat ujian, ia terbongkar. Terutama pada bagian sastra klasik. Liu Ruyan menyapu dengan sapu bulu ayam. Seluruh halaman mengejarnya. "Apakah kamu masih orang China? Saudara-saudara Ren Lao Hei lebih mahir dalam bahasa Mandarin daripada kamu." Dia merasa berani karena ada aku di belakangnya. Tidak takut kalau dia seperti monyet Afrika. Dengan cepat, dia memanjat pohon. Kemampuan memanjat pohon itu diwariskan dari ibunya. Liu Ruyan menggunakan kail pancing untuk menurunkannya dari pohon. Saat berbalik, aku datang. Yi Xiaoxiao langsung melompat ke arahku, menyandarkan diri pada pahaku sambil beraksi. Jujur, selamatkan Liu Ruyan." Sekarang tingkahnya yang sama seperti putrinya, bersikap manja. Itu tak menunjukkan sedikit pun pesona sang putri murung dan Dewi Asket zaman dulu. Memang begitu. Jika sang protagonis datang, pasti akan menangis. Tokoh utama pun menggelengkan kepala. Pria diam, wanita menangis. Kesedihan tak terhingga. Ayah bajinganku terus-menerus mengirimkan serangan telepon tanpa henti. 8 tahun kemudian, aku tiba-tiba menyerah. Karena ibu yang dulu meninggalkan suami dan anak itu sedang bersenang-senang di luar. Setelah lelah, dia kembali. Ayah bajingan itu malah setuju dia kembali.
Mereka berdua tampaknya belum pernah mengurus perceraian secara resmi dulu. Jadi sekarang sepertinya tidak perlu menikah lagi. Sekarang kedua orang tua itu sudah tua dan jahat. Mereka setiap hari memperagakan pertarungan wuxia di rumah. Mereka juga suka meneleponku, saling mengungkap rahasia lama. Aku ingin memarahi mereka satu kalimat. Langit melihat orang jahat akan digosok oleh orang jahat lain. Namun sambil mendengar keramaian di ujung telepon mereka, aku diam-diam menelan kata itu kembali. Aku rasa itu memarahi mereka. Mungkin saja mereka mengira aku terlalu berbakti. Dia dengan tulus mendoakan Liu Ruyan dan orang tuanya telah memutuskan hubungan selama bertahun-tahun. Mereka tidak lagi berhubungan. Satu-satunya kemungkinan mereka bertemu lagi di masa depan hanyalah menerima surat dari pengacara untuk menuntutnya memenuhi kewajiban pensiun atau mengurus warisan. Aku memperkirakan kemungkinan yang pertama kecil. Ada sebuah rumor yang belum terbukti, bahwa sebagian kecil kalangan terdidik memiliki perasaan yang dingin. Hal ini berlaku pada orang tua Liu Ruyan. Mereka memiliki kepuasan dari akademik dan karier mereka. Anak-anak tidak berarti kesenangan bagi mereka. Lebih merupakan beban dan kewajiban sosial yang harus mereka tanggung. Mereka menangani beban tambahan ini dengan cara kasar. Sangat tidak bersahabat. Liu Ruyan melarikan diri. Orang tuanya, selain pada tahun-tahun kuliah pertama, hanya pernah menelpon secara formal beberapa kali. Tidak ada niat serius untuk mencarinya atau memintanya pulang. Liu Ruyan dan aku memiliki sedikit. Orang tuanya hanya pernah bertemu secara resmi sekali melalui keenam. Tidak menunjukkan minat yang biasanya dimiliki orang tua terhadap anak-anak. Bahkan nama Xiao Xiao yang kami berikan, yang tidak terlalu tradisional maupun modern, tidak berarti apa-apa bagi orang tuanya. Sepertinya saling tidak mengganggu. Itulah batas akhir dan rasa hormat terakhir kita satu sama lain. Saat semuanya perlahan-lahan kembali ke jalur yang benar, saya kembali menerima telepon yang sudah lama terdiam. Aceng, kamu dan Liu Ruyan kembali ke negeri ini. Ayo keluar, minum teh, dan mengobrol. Saya terdiam sejenak. Tali yang sudah lama kendur dalam pikiranku perlahan menegang. Saya bertanya, apakah harus mengundang Liu Ruyan juga? Chanzi terdiam sejenak. Saya jelas mendengar dia menghela napas di ujung sana. Dengan ringan, tidak lama kemudian dia berkata, tidak perlu memanggilnya lagi. Mari kita berdua saja berkumpul. Chanzi sengaja membeli tiket pesawat dari kota tempatnya bekerja untuk datang. Tempat pertemuan kami ditetapkan di bar hotel bintang 5 tempat dia menginap. Saat dia muncul, memakai mantel haute couture, memakai sepatu kulit mewah, rambutnya disisir rapi tanpa celah, benar-benar sosok orang sukses. Berbeda dengan yang kulihat dalam ingatanku, yang memakai kacamata bingkai hitam, yang tidak mendengar apa-apa di luar jendela, dan sepenuhnya hanya membaca buku para bijak. Ketua kelompok pelajar berprestasi, tampak seperti orang yang berbeda. Tentu saja waktu tidak hanya mengubah dia, tetapi juga mengubah saya yang dulu berambut kuning. Sekarang memiliki rambut pendek hitam dan kulit berwarna gandum. Wajahnya ramah, seorang pria paruh baya, menyusuri 3 hingga 40 tahun yang melintasi kehidupan masa lalu dan kini. Kami saling mengamati, saling memberi salam hormat. Setelah duduk, pelayan membawa minuman kepada kami. Dia yang pertama berbicara. Dengan nada pasti yang tak dapat dipertanyakan, dia berkata, kamu menipuku. Itu Makoto. Kamu terus menipuku. Aku meletakkan cangkir kopi, menaikkan pandangan, menatapnya dengan tenang. Kataku, itu kamu yang ingin menipu dirimu sendiri. Aku hanya membantu kamu. Tangan yang memegang sendoknya tiba-tiba mengepal. Pupil matanya menyempit, seperti lubang jarum. Mereka semua orang pintar. Tidak perlu banyak kata, maknanya langsung tersampaikan. Dia bergumam, kamu juga terlahir kembali. Tidak seolah-olah ingin memberi jawaban, lebih seperti berbicara pelan pada diri sendiri. Dia melanjutkan, aku selalu memiliki keraguan ini. Tapi aku tidak mau mempercayainya. Aku lebih memilih mempercayai semua yang kamu katakan sebagai kebenaran. Kamu dan Liu Ruyan berkelahi sengit, menyeret satu sama lain ke neraka. Juga tidak mau mempercayai bahwa kamu menipuku. Kalian ternyata benar-benar menjalani kehidupan bahagia. Ya, jika aku dan Liu Ruyan bersama, benar-benar bahagia, maka semua yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya menjadi sia-sia. Berakhir menjadi badut yang sia-sia. Harus diketahui bahwa dulu dia menyembunyikan catatan dariku. Itu memang menganggap dirinya benar. Berusaha menyelamatkan gadis tak berpengetahuan yang tersesat. Jika titik penopang ini hancur,
Bagaimana dia dapat menjustifikasi dirinya sendiri dalam logikanya? Bagaimana dia dapat menduduki posisi moral yang tinggi? Namun dia segera menemukan cara. Dia berkata, "Kamu juga terlahir kembali. Kalau begitu, aku mengerti." Dia menyilangkan tangan dan meletakkannya di atas meja marmer. Dengan sikap tenang, dia berkata, "Mungkin kamu telah berubah menjadi lebih baik, menjadi orang baru. Jadi, itu mengubah takdirmu dan Liu Ruyan. Permisi." Kata-kata itu memancarkan sikap menilai dan sombong dari atas. Aku berkata dengan tenang, "Chansi, sampai hari ini, kamu masih tidak mengerti. Apakah kamu mengerti apa penyebab kegagalanmu dalam dua kehidupan?" Aku juga duduk kembali, menegakkan punggung, saling menatapnya berulang kali. Aku berkata, "Aku tidak memperbaiki kesalahanku, karena tidak ada yang bisa aku ubah. Aku masih diriku di kehidupan sebelumnya. Liu Ruyan juga tetap Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya. Kamu tinggal di seberang dia. Namun sejak kecil hingga kini, kamu tidak menyadari kesulitan diamnya, tidak mendengar teriakan bantuan tanpa suara darinya, tidak menerima kelemahan dan tangisnya, hanya ingin membayangkan sebuah bunga tinggi yang sempurna untuk memuaskan nafsu kamu. Segala urusan dunia seperti kemarin, tak ada selisih sekecil apapun. Suaraku tidak keras, namun setiap kata membawa rasa tidak puasku yang dulu, rasa sakit dan penghinaan. Aku melanjutkan berkata, "Dan kamu masih sombong dan angkuh seperti di kehidupan sebelumnya, tidak dapat melihat orang yang sebenarnya, hanya melihat karakter palsu yang sederhana dalam hatimu. Kamu keras kepala percaya, hanya orang berprestasi yang pantas bagi orang berprestasi, hanya keluarga yang sepadan, layak memiliki cinta dan pernikahan yang benar-benar kuat. Orang miskin hanya pantas menjadi licik dan jahat, karena kemiskinan melahirkan tipu muslihat. Orang kaya saja yang dapat menjadi baik dan adil, karena kekayaan menumbuhkan hati nurani." Namun ada pepatah lama yang mengatakan tentang keberanian. Setiap generasi yang lebih banyak membunuh anjing. Orang yang tidak setia kebanyakan adalah orang berpendidikan. Kau menganggap keluargaku miskin, nilai aku jelek, aku mendekati Liu Ruyan, hanya mungkin menyeretnya ke neraka. Tapi apakah kau pernah berpikir, prestasi bukan satu-satunya faktor yang menentukan hidup. Jalan menuju kesuksesan tidak hanya satu, seperti mencari pasangan hidup, bukan sekadar mengerjakan soal. Tidak ada yang namanya wajar. Orang menghabiskan hidupnya di lautan manusia yang luas, mencari seseorang yang dapat membuat jiwamu lengkap, yang dapat membuatmu merasakan sakit atau air mata, individu yang membuatmu tertawa atau bahagia. Dia, baik laki-laki maupun perempuan, tidak harus sempurna, tidak harus unggul, tidak harus kaya, bahkan tidak harus sehat. Namun begitu kau menemukan orang itu, akan membuatmu merasa semuanya layak. Menyebut hal itu, aku tiba-tiba menyadari hubungan semacam ini tidak selalu sehat, seperti orang tua bajinganku. Dari segala sudut pandang, mereka adalah kebalikan dari orang tua teladan. Tapi aku tak bisa tidak mengatakan, mereka mungkin memang satu-satunya bagi masing-masing. Bahkan termasuk orang tua Liu Ruyan. Mereka dapat hidup bersama dalam satu ruangan dengan sikap dingin seumur hidup. Terhadap putri mereka pun serupa. Apakah ini bukan juga semacam hubungan simbiotik yang aneh? Hidup bukanlah cetakan yang sudah digambar, yang hanya menampilkan kesehatan dan kemajuan, positif dan sempurna, moral yang mulia. Hidup adalah palet warna yang rumit, cahaya dan kegelapan berdampingan, keji dan mulia ada bersamaan. Segala makhluk lahir dengan variasi yang tidak seragam. Dunia manusia menjadi menarik karenanya. Aku melanjutkan, setiap orang adalah tuannya sendiri, membuat keputusan di bawah kehendak bebas, dan menanggung risiko serta tanggung jawabnya. Itulah kesenangan menjadi manusia. Liu Ruyan mencintai aku karena pasti ada alasan tersendiri darinya. Kau punya hak apa untuk bersikap tinggi? Secara sewenang-wenang menentukan apa yang baik baginya, apa yang tidak baik. Jika niat baikmu tidak diterima, kau akan berusaha sekuat tenaga menjerumuskan Liu Ruyan dan aku ke selokan busuk, menjatuh ke lapisan paling bawah neraka, membiarkan kami membusuk dan berbau busuk, supaya kau dapat bertobat, untuk menebus dosa, untuk menonjolkan kebijaksanaan, kebaikan, dan kejujuranmu. Apakah karena kau belajar dengan baik, karena latar belakangmu tinggi, maka kau menjadi keadilan, moral, dewa yang mulia dan tak dapat ditantang. Semua yang kau inginkan seharusnya ditempatkan di atas piring emas, diserahkan dengan hormat di depanmu. Chanzi, kau harus bangun. Dunia nyata tidak berputar di sekitar kehendakmu.
Ia memiliki logikanya sendiri. Jika kau tidak dapat melihat melaluinya, kau tidak dapat menerimanya, maka kau akan selamanya menaruh harapan hidup bahagiamu pada kemalangan aku dan Liu Ruyan. Kau tidak akan pernah merdeka. Saat kata-kata itu selesai diucapkan, Chan Zi dengan cepat mengangkat cangkir kopi, melemparkannya dengan keras di sebelah kakiku. Detik berikutnya, dia mengangkat tinju menyerangku, namun aku menahannya dengan kuat. Serangan balik dengan tangan terbalik, memukul keras wajahnya. Dia seketika terdiam, jatuh duduk kembali. Aku mengambil tisu, mengusap noda di celana. Aku melambaikan tangan memanggil pelayan yang sangat gugup di sebelah. Membayar kopi yang kupesan untuk diriku sendiri. Aku berdiri, memandang pria di seberang. Dia seluruh tubuhnya gemetar. Aku berkata, Chan Zi, lepaskan dirimu. Mengingat kematian tragisku di kehidupan sebelumnya, sebagian ada hubungannya denganmu. Jalani hari-harimu dengan baik. Jangan lagi mencari aku. Aku kembali ke rumah. Liu Ruyan dan Yi Xiao sedang berbaring di bawah pohon. Di sebelah mereka ada 2 kotak kardus besar yang terbuka. Di dalamnya berisi berbagai macam kayu berukuran besar, kecil, dan tebal tipis. Yi Xiao beberapa waktu lalu pernah berkata, dia ingin memiliki rumah pohon. Aku mandi dengan semangat, bergegas mengganti pakaian, bergabung ke dalam kerja kelompok mereka. Aku bergerak begitu cepat. Jika aku terlambat sedikit lagi, takut langkah terakhir pun tidak ada tempatku. Rumah pohonnya selesai. Aku terinspirasi, mencari palet warna. Kami bertiga dengan jari-jari berwarna-warna, melukis di rumah pohon dengan gerakan bebas. Liu Ruyan baru saja menciumku secara diam-diam. Aku terdiam sejenak, berteriak kaget. Aku sedang memasak sup di panci. Aduh! Dia menahan kedua tangannya, seperti kelinci yang kena panah. Berlari masuk ke dapur belakang. Seekor makhluk kecil berlari masuk ke pelukanku. Saat aku tidak siap, ia mengoleskan cat minyak ke wajahku. Aku mencari-cari ranting yang cocok di mana-mana. Aku berkata, aku membalikanmu. Anak nakal, apakah kamu sudah menulis karanganmu hari ini? Dia berteriak sambil melompat turun dari pohon dan menyelinap ke dapur. Aku berdiri di depan rumah pohon memegang ranting, melihat anakku, kekasihku, rumahku di tengah senja yang riuh. Dunia tersenyum bersamaku. Hidup begitu indah.